Nah, zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama, zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik, karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Nah, mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita. Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam. Kalau dulu orang yang dibahas, apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran. Ya enggak bisa, ada yang bilang ya bisa. Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata. Enggak bisa dong, mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja. Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata, melihatnya secara fisik. Terus rame gegeran. Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya? Kayak Imam Ghazali sama Ibnu Rus. Ya yang dibangkitkan ya dua-duanya. Ya ndak bisa, ya rohnya saja. Ya ndak, jasadnya juga. Loh, jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah. Loh, nanti Allah memberi jasad yang baru. Loh, Allah ndak adil loh. Yang berdosa jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Itu para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Sekarang mulai ya kita asik diskusi tentang langit, di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya. Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah, nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani. Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme. Gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri, karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya, karena kuncinya
kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia, nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Nah itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu mungkin hari ini kalian bisalah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Nah, itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu. Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wa khirsun, kesungguhannya, wa bulwatun, butuh modal. Jadi zakaun, wa khirsun, wa bulwatun, wastibarun, dan butuh sabar. Wa suhbatu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi begitu ada yang tanya, kamu tanya aku bisa lah, asal orangnya tidak ada. Itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalannya Google. Ya tidak salah, cuma yang instan-instan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu, meskipun hari ini dikritik ya, pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian sering kan sudah hafal berapa nadhum alfiyah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga. Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari pinter jadi bodoh dadak. Nah ya kan, lu kamu mau ngandalke Google. Jadi hafalan penting, harus ada yang menjaga khazanah, antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin nyatet. Dari gurunya dapat ilmu apa aja dicatat. Tapi suatu ketika beliau dapat
nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ke Tus bareng-bareng kelompok musafir, saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana bawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, sudahlah ambil semua barang terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampean juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa tuh? Jangan-jangan isinya emas, kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan. Katanya perampok, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk demi. Iya, kalau bagi sampean itu tidak ada artinya, tapi bagi saya artinya luar biasa. Karena ilmu saya ada di situ semua. Terus katanya perampok, loh kalau ilmumu ada di sini semua, berarti kamu sendiri tidak ada isinya, tidak ada ilmunya. Gitu kok ngaku orang berilmu. Oh itu sudah. Ayo, jadi akhirnya Imam Ghazali tersentuh, mungkin lagi baper, sensi. Jadi aduh, perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak, kan yang penting paham, Pak. Iyalah, setelah hafal dipahami, atau setelah paham dihafalkan, tidak masalah. Orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham, kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Dengan setting 4 itu tadi, lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan.